Ini khusus untuk bacaan tentang kamu dan dia yang mungkin sudah punya rencana untuk menikah ya. Jadi kita akan baca kira-kira seperti apa hubungan kalian berdua ketika kalian udah menikah. Oke, kita akan langsung ya. Kira-kira seperti apa hubungan kamu dan dia setelah pernikahan? Akankah berjalan dengan baik atau seperti apakah? Untuk kamu dan dia setelah menikah nanti, di sini tuh ada baik buruk sebenarnya, dan untuk kelanggengan biasanya sih kamu dan dia itu masih bisa untuk langgeng ke depannya. Tapi ketika pernikahan ada beberapa hal yang sepertinya perlu untuk kalian perhatikan, karena untuk dari masalah pernikahan pun itu cuman ada beberapa hal doang. Dari sini sih kita bahasnya cuman dua doang ya sepertinya yang menjadi permasalahan utama di pernikahan kalian berdua. Yang pertama adalah pengaruh dari orang ketiga yang sangat mengganggu hubungan rumah tangga kalian. Orang ketiga di sini kita akan baca lebih lanjut apakah dia itu adalah orang ketiga emang pengganggu kayak perempuan ataupun laki-laki lain atau dari pihak keluarga ya. Kita coba dulu. Kira-kira orang ketiga di sini tuh orang ketiga memang pengganggu atau dari keluarga yang ikut campur? Oh, ini lebih ke arah pengganggu itu adalah orang ketiga yang bukan keluarga, maksudnya kayak mungkin perempuan ataupun laki-laki lain. Kamu harus lebih hati-hati. Oke, di sini soalnya di kartu ini ya, yang tadi pilihan tentang ini keluarga sih masih oke ya, masih fine di sini. Dan ini yang lebih parah tentang pria ataupun wanita lain di antara kalian berdua. Jadi orang ketiga ini bisa dari kamu ataupun dari si pasangan kamu ini. Tapi untuk hal lain seperti anak-anak, kayak keturunan ya, itu kayak termasuk memiliki keturunan yang bagus, kayak kehubungan kamu dengan anak kamu pun termasuk oke di sini. Seenggaknya kayak quality time tuh masih ada, meskipun mungkin quality time itu ketika emang kalian tuh lagi weekend ataupun memang lagi libur ya. Tapi untuk hal lain tuh tentang komunikasi, keterbukaan itu kurang banget di sini. Oh ya, tadi kan ada dua hal ya. Yang pertama tuh gangguan orang ketiga, dan yang kedua adalah tentang sifat sikap yang semakin ke depan akan semakin bentrok. Mungkin dari kamu kayak ngerasa si suami kamu ataupun istri kamu tuh makin keras kepala dan sulit untuk diajakin ngobrol. Dan dari dia pun ngerasa bahwa kamu tuh orangnya nggak bisa untuk terbuka dan jujur kepada dia. Jadi nggak heran untuk kalian berdua tuh punya trust issue yang sama-sama besar di sini. Dan itu yang ngebuat kalian akhirnya hubungan keluarga ini kurang harmonis, meskipun kamu dekat dengan anak kamu, dia dekat dengan anak kamu, dan mungkin kamu dekat dengan keluarganya, orang tuanya, dia pun seperti itu ke keluarga dan orang tua kamu, tapi di antara kalian berdua tuh kayak kurang gitu di sini untuk hubungan kalian berdua ya. Di sini kamu tuh dan dia sama-sama kayak pingin memiliki andil yang lebih besar di hubungan kalian berdua ini. Mungkin lebih ingin terlihat menjadi dominan atau semacamnya, lebih pingin ngatur rumah tangga ini, dan ngatur pasangan kamu misalnya, atau pasangan kamu pingin mengatur kamu dan supaya kamu tuh ngikutin apa mau dia gitu. Dan dari yang kita baca ini, sepertinya memang lebih berpotensi pasangan kamu yang aneh-aneh ketimbang kamu. Dan pasangan kamu yang lebih berpotensi tuh lebih egois, mungkin karena dia tuh lebih punya kendali atas keuangan ataupun kerjaan, dia lebih di atas kamu levelnya, dan itu yang ngebuat dia itu lebih terlihat sombong dan seenaknya sendiri. Dia ngerasa bahwa dia tuh punya kendali atas kamu dan dia lebih nge-provide ya, ataupun dia lebih um, memenuhi segala kebutuhan di rumah tangga. Jadi kayak dia menganggap kamu tuh remeh di sini. Tapi nggak apa-apa, kita coba lebih baca lebih lanjut. Kira-kira orang ketiga itu lebih memungkinkan dari pasangan kamu atau dari kamu? Kita coba ya di sini. Orang ketiga itu lebih memungkinkan dari siapa kira-kira? Dari kamu atau dari dia? Di sini untuk keduanya memungkinkan sebenarnya. Dari kamu pun, kamu tuh kayak tipikal yang kamu akan ngelakuin apa yang pasangan kamu lakuin. Jadi mungkin awalnya kamu setia, tapi ketika kamu memiliki pasangan yang tidak setia, kamu akan bersikap
seperti yang dia lakukan. Dan di dia sendiri, dia tuh niatnya nggak ada selingkuh sebenarnya. Dia tuh kayak ngerasa dia punya teman kerja yang mungkin nyaman buat dia, bisa diajak ngobrol, dan mungkin itu yang ngebuat dia tuh kayak ada beralih dari kamu sementara. Tapi dia tuh nggak ada niat untuk nikahin orang ini, nggak ada niat untuk pingin betul-betul mengganggu rumah tangga si orang ini. Ya mungkin orang ini juga punya pasangan gitu maksudnya. Sedangkan dari kamu tuh tipikal yang diem doang. Sebenarnya kamu diem mengamati situasi, tapi ketika memang kamu ngerasa ada yang gak beres dan kamu menemukan bukti bahwa dia itu macem-macem di belakang kamu nggak segan-segan akan ngelakuin hal itu balik. Ini yang memungkinkan kamu untuk bisa ada orang lain juga selain dia, dan itu pun karena bentuk balas dendam, bukan dari bentuk kamu memang pingin melakukan hal itu. Mungkin kalau misalnya pasangan kamu setia, ya kamu juga akan setia gitu. Nah, di sini kita akan baca lagi kira-kira gimana tanggapan dari keluarga dia kepada kamu ya. Kita akan coba. Tadi kan ada kita baca tentang orang ketiga tuh kan mungkin ada yang bisa memberikan pengaruh buruk itu dari keluarga gitu kan. Meskipun tadi kita bacanya memang lebih memungkinkan dari cowok ataupun cewek ya di luar keluarga. Tapi kita coba gimana pandangan keluarga dia kepada kamu. Keluarga dia kepada di sini sorry kepotong ya ada baterai habis. Oke, di sini untuk pandangan dari keluarga dia kepada kamu tuh sepertinya kamu nggak terlalu yang deket banget sama keluarga dia. Kamu dibilang kayak baik ya baik, tapi sebenarnya keluarga dia pun tuh kayak nggak terlalu tahu tentang hubungan kalian berdua tuh seperti apa sebenarnya. Dan ketika memang kamu berusaha untuk cerita pun, keluarga dia tuh kayak tidak bisa memberikan solusi untuk rumah tangga kalian berdua. Itu yang juga bikin kamu ngerasa capek sebenarnya. Tapi secara keseluruhan, keluarga dia tuh termasuk yang tidak bisa berbuat apapun untuk membantu kamu, tapi sebetulnya juga nggak jahat gitu. Cuman memang terkadang kayak ada saudara dia ya mungkin ya, kayak yang kompor atau kayak yang kurang suka dengan kalian berdua dan iri hati. Nah mungkin itu yang ngebuat em, nggak suka gitu loh dengan keluarga kalian berdua. Padahal kalau misalnya dari segi orang tua pun biasa aja sih, cuman orang tua memang nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Orang tua dia ya maksudnya, orang tua dia tuh cuman kayak melihat, mengamati, tapi nggak ada action apapun. Justru yang kayak bergerak yang lebih bisa untuk mempengaruhi yang buruk itu dari saudara dia sendiri. Tapi memang di sini untuk andil rumah tangga tuh yang nggak usah kita bahas terlalu dalam tentang gimana saudara-saudaranya pun ya. Meskipun mungkin ada yang iri hati segala macam, tapi sebenarnya yang paling penting itu poinnya di antara kalian berdua. Kamu dan dia yang bisa untuk membuat hubungan kalian itu, keluarga kalian, keluarga kecil kalian ini bisa untuk harmonis atau enggaknya. Dan di sini mungkin disarankan untuk lebih komunikasiin lagi dengan pasangan kamu. Karena kalian tuh cuman kurang quality time aja, kurang waktu untuk bersama, kurang bisa untuk ada obrolan yang berkualitas. Dan mungkin kebanyakan ketika emang weekend pun, kalian ada menghabiskan waktu bersama pun, itu pun kayak masih diganggu dengan gadget ataupun kayak kesibukan masing-masing yang sebenarnya harusnya yaitu waktu untuk keluarga. Coba kamu lakukan itu dulu dan ketika memang kamu ngerasa kayak udah mentok banget, seperti di sini selain jalan untuk curhat ke orang tua, kalian harus ada ke konsultasi pernikahan. Itu mungkin akan ngebantu kalian berdua. Tapi konsultasi konsultasi pernikahan itu dilakukan ketika memang kamu udah ngerasa kamu udah mencoba yang terbaik, tapi ternyata pasangan kamu pun tetap masih tidak ada perubahan ya. Kamu coba aja dulu. Semoga kamu dan dia bisa diberikan jalan yang terbaik untuk kebahagiaan kalian masing-masing, kebahagiaan kalian berdua, kebahagiaan anak-anak kalian pun. Oke? Okay? Thank you untuk kamu yang udah menonton dan semoga ada yang bermanfaat yang bisa kamu ambil di sini. Dan semoga segala hal ya yang mengganggu kalian semoga segera dijauhkan dari kalian berdua. Thank you semuanya dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye.